Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Pada sore hari ini Tani Sekawan akan menunjukkan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para sahabat Tani Sekawan, yang mana ketika ini nanti sahabat Tani Sekawan hindari, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kami tidak mau apa yang kami alami ini juga sahabat petani sekawan alami. Jadi untuk menghindari ini semua, simak video dengan seksama, jangan di skip. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment. Nah, jadi seperti ini Tani Sekawan. Dalam mengurusi tanaman terong ataupun tanaman apapun itu, hal-hal sekecil apapun kita harus perhatikan dengan semaksimal mungkin. Jangan menganggap sepele hal-hal kecil dalam mengurusi tanaman, khususnya tanaman terong yang kita bahas sore hari ini. Jadi kemarin, untuk 1 bulan kemarin, hasil dari Tani Sekawan alhamdulillah lumayan bagus. Tapi untuk 1 bulan terakhir ini sangat menurun drastis. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa bukti lah, atau mungkin hasil dari buahnya. Yang pertama, dia buahnya sedikit. Kemudian terongnya juga ukurannya kecil. Terong-terong ini belum besar tapi sudah tua. Otomatis ketika segini udah tua ya enggak laku. Walaupun toh laku 1 kilo 1.000, mau dapat apa 1 kilo 1.000? Untuk beli pupuk aja kurang istilahnya kan. Jadi dari kejadian ini kami Tani Sekawan ingin berbagi kisah, kemudian menceritakan tentang hal-hal yang kami alami. Semoga ini bisa menjadi rujukan untuk sahabat Tani Sekawan semua. Yang pertama, yang kami alami ini faktor utama air. Jadi memang kemarin untuk air memang kami rasa memang kurang, sehingga dampaknya seperti ini. Pohonnya kering, mungkin kering-kering kayak ini, berlubang seperti ini. Kemudian tanahnya juga terlihat sangat kering ini kan. Ini sebenarnya kemarin kita udah nyalain mesin hampir setiap hari, tapi sayang kita tidak kontrol drip ini. Jadi mesin nyala untuk mengisi drip yang mengalir ke tanaman untuk ngocor, ternyata pipa ini banyak yang tersumbat. Kita sudah pede sebenarnya kan, udah ngidupin setiap hari. Ternyata kesumbat, kita tidak cek, banyak yang kesumbat. Maka ketika tidak kesumbat, semuanya lancar. Nih. Karena kemarin banyak yang kesumbat, ya otomatis di sini dia nggak dapat air kan, kering. Nih. Sama sekali kering, nggak ada basah-basahnya sedikit pun. Nah ini faktornya. Jadi faktor utama yang harus Tani Sekawan atau sahabat para Tani Sekawan, air. Masalahnya air. Jadi ini adalah faktor yang sangat vital sekali dalam mengurusi tanaman terong ataupun tanaman yang lain lah kalau untuk air ya. Kemudian yang kedua, ini rumput ini harus segera dicabut, mau dikoret atau dicabut lah, terserah ya, untuk sahabat para Tani Sekawan biar nanti hasilnya juga maksimal. Yang kedua, setelah kita pelajari, kita perhatikan, ternyata tanaman terong ini kurang N, unsur N nya tuh kurang. Jadi hasilnya seperti ini. Penampakannya kan sangat kelihatan sekali kering. Batangnya panjang-panjang tuh, kurus-kurus dengan pohonnya juga kurus-kurus. Tuh faktor N. Selain faktor N, tanaman kita juga terserang atau mungkin kurang faktor
Mg kan, magnesium. Jadi untuk faktor N kurang, untuk faktor magnesium kurang, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi satu-satunya cara yang kita gunakan untuk mengatasi ini semua, karena belum bisa kocor hari ini, dari kemarin memang belum kita dapat air. Jadi satu-satunya cara kita pruning sebanyak mungkin daun. Tuh kan kelihatan dari bawah, daun-daun yang ada di bawah ini adalah pruningan semua. Ini penampakannya, jadi terong ini enggak ada daunnya, cuma di atas. Cukup kita sisakan di apa namanya yang paling ujung, yang tua-tua ambil aja semua. Ini salah satu cara untuk mengatasi ketika terong kurang N, kurang Mg, kemudian kurang air. Untuk mengatasi N, nanti tani sekawan bisa ke toko obat untuk mencari obat-obatan yang unsur N-nya itu tinggi, seperti Mutiara 1616 dari Watani, kemudian apa namanya pupuk cap tawon yang dulu pernah kita kasih lihat ke sahabat tani sekawan. Itu harus rutin memang. Kesalahan kita kemarin ketika kita apa namanya hasil maksimal kita terlena, kemudian untuk mengurusi kita juga terlena, hasilnya seperti ini nih. Makanya sahabat tani sekawan jangan sampai seperti ini kalau memang ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk Mg ya, tani sekawan cukuplah cari pupuk yang di situ adalah Mg-nya tinggi. Ketika Mg-nya tinggi, otomatis nanti berimbas ke tanaman terong yang hasilnya sangat maksimal gitu kan. Dan apa namanya masalah saja ini yang sangat sulit, kutu kebul. Yang kemarin ketika kutu kebul udah kita semprot habis, tinggal sedikit, alhamdulillah kita hentikan, tapi cuma bertahan 1 minggu, nggak nyampe kutu kebul banyak lagi, sehingga daunnya banyak yang kuning seperti ini nih kan. Daunnya pada kuning, ini kurang air, kurang N, kurang Mg, terus kemudian terserang hama, kutu kebul. Dan ini semuanya masalah-masalah ini adalah musuh tani terong semuanya, dan mungkin musuh para petani seluruh apa namanya jagat raya ini ya. Ini kan hasilnya seperti ini. Terong ini sebenarnya masih kecil banget ya, ini kan kecil kan, tapi udah tua nih. Ini pun dia nggak bisa besar ya kan. Ini lama kelamaan dia berwarna putih, tua, dijual pun nggak laku kan. Sayang sebenarnya. Makanya harapan kami untuk seluruh sahabat tani sekawan, kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal harus diperhatikan memang kadar air yang cukup, kemudian unsur R yang cukup, unsur Mg yang cukup, kemudian hama sekecil apapun harus segera diatasi, diobati. Tuh. Mungkin kalau para suhu petani ada yang menilai bukan karena hal-hal yang tersebut yang kami sampaikan, boleh komen. Mungkin bisa nanti kita praktekkan, karena yang kita cari sekarang bagaimana tanaman terong ini bisa maksimal hasilnya, sehingga apa yang kita tanam, rasa capek yang kita rasakan dapat hasil yang maksimal. Apalagi sekarang terong harganya cuma jatuh 2.000 per kilo. Kalau kemarin kita kuat panen itu masih 3 kintal, sekarang cuma 1 kintal, 1 kintal setengah. Kemarin terakhir 1,7 kan. Ini kalau hitung-hitungan bisnis enggak dapat sama sekali tuh ya. Jadi rekan-rekan semua, kalau memang diniatkan untuk bertani, selalu
perhatikan hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, sehingga apa yang kami rasakan itu tidak teman-teman rasakan juga. Kita keliling untuk melihat hasil tanaman terong yang terkena hama kutu kebul, kurang N, kurang Mg, kurang air. Nah, ini udah ada mulai terkena jamur. Ini kering ronta ini. Kemarin memang udah banyak sih yang kayak gini, kita cabut biar tidak menular. Tapi setiap hari pasti ada satu, kita cabut, besok lagi ada lagi 2, ini kan. Harus benar-benar dirawat kalau ingin mendapat hasil maksimal. Ini kawan, penampakannya terong yang kita urus, yang kena penyakit, enggak sehat, hasilnya kurang maksimal. Mungkin hanya ini sahabat tenis kawan, sharing kita sore hari ini. Semoga tenis kawan selalu sukses, mendapatkan hasil maksimal, capeknya terobati dengan hasil yang maksimal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.